Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi laki-laki. Di pertemuan sebelumnya telah dijelaskan ya mengenai anatomi dan fisiologi untuk sistem reproduksi perempuan dan juga kelainan anatomi dan fungsi reproduksi pada perempuan. Nah, untuk 2 pekan ke depan kita akan fokus pada kelompok jenis kelamin laki-laki ya, mengenai anatomi dan fisiologinya dan juga mengenai kelainan ataupun gangguan fungsi pada sistem reproduksi laki-laki. Oke, harapannya nanti setelah mengikuti atau menyimak pemaparan materi kali ini adalah nanti diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan anatomi sistem reproduksi pria, kemudian dapat menjelaskan fisiologi sistem reproduksi pada pria, dan juga kemudian menjelaskan mengenai kelainan anatomi dan gangguan fungsi reproduksi pada kelompok pria atau laki-laki. Untuk anatomi sistem reproduksi pria itu terbagi menjadi 2, yaitu ada organ eksternal atau yang bagian luar dan juga ada organ internal atau yang bagian dalam. Untuk yang bagian luar itu terdiri dari beberapa macam organ ya. Yang pertama mulai dari penis, kemudian juga ada skrotum yang berisi testis ya. Termasuk di dalamnya nanti akan ada epididymis dan juga sebagian dari vas deferens. Nah, untuk organ internalnya nanti terdiri dari vas deferens, kemudian vesicula seminalis dan ductus seminalis, lalu ductus ejaculatorius, prostata, dan juga glandula pulporetalis atau Cowper. Nanti masing-masing organ akan dijelaskan lebih lanjut ya mengenai anatominya atau gambarannya dan juga fungsi dari masing-masing organ tersebut. Kurang lebih seperti ini ilustrasi atau gambar ya anatomi dari sistem reproduksi pada pria, baik yang bagian luar ataupun juga yang bagian dalam. Ya, terluar tadi ada penis ya, kemudian juga ada skrotum, lalu kemudian masuk ke nanti yang bagian dalam itu nanti akan ada saluran-saluran ya, beberapa saluran yang berfungsi atau yang memiliki fungsi pada sistem reproduksi pria. Mulai dari vas deferens, kemudian juga ada epididymis, ya ada Cowper glands, ada saluran ejaculatori ya, dan juga ada saluran seminalis. Nah, yang pertama adalah penis. Tadi kan penis ini termasuk bagian terluar ya, atau termasuk organ eksternal. Ini terletak di antara kedua paha dan lokasinya persis berada di depan skrotum. Ya, memanjang pada ujung distal ya, nanti kemudian ada yang disebut dengan glans penis. Nah, terdiri atas 3 batang yang mirip spons ya, kemudian erektil dan juga kaya akan pembuluh darah. Jadi di situ banyak pembuluh darah ya di penis tersebut. Kemudian batang spongiosanya dilapisi oleh jaringan fibrosa yang kuat. Itulah kenapa nanti untuk penis ya, dia sewaktu-waktu bisa terlihat menyusut atau mengecil dan juga nanti ketika sedang ereksi itu bisa mengeras ya. Kemudian bagian luar tertutup kulit lanjutan dari kulit skrotum dan inguinal. Lalu kulit penutup glans penis ini akan melipat ke belakang ya. Nanti akan inilah nanti bagian di sini nanti yang kemudian nanti akan dilakukan sirkumsisi atau sunat pada laki-laki. Ini ya, tadi ya, jadi tadi disebutkan ya, ini ada glans penis di sini ya. Jadi yang dibuang itu tadi ya, yang kulit ya, bagian luar dari penis itu yang kemudian disunat atau bukan dibuang ya, disunat atau disirkumsisi gitu. Kemudian ini ada beberapa tadi terdiri dari kaya akan pembuluh darah ya, terdiri juga dari jaringan fibrosa. Ya, kemudian nanti ini akan menyambung pada uretra ya, akan tersambungkan pada uretra di sini ya. Nih, nah ini yang dinamakan dengan prostat itu yang ini. Oke, kemudian tadi ya contents uretra, terdiri dari uretra, kemudian merupakan tempat lewatnya sperma dan urin. Ya, jadi kalau mau buang air kecil ataupun kemudian juga ejakulasi itu keluarnya dari penis ini.
ada 3 bagian, ada akar, ada badan atau tubuh ya, dan juga ada glandulanya. Akar itu ya yang agak ke atas ya, root ini berarti kan yang di atas ya. Di sini yang menyambung dengan bagian setelahnya atau bagian berikutnya dari sistem reproduksi pria ya. Kemudian ini badannya, body of penis tadi ya. Kemudian ini ada yang paling ujung namanya glandula ya, glans penis ya. Yang tadi ya, yang apa sih namanya aja glandula ya. Glans itu kan dia apa sih menggantung gitu pada si penis tersebut. Erection maintained by parasympathetic fibers. Jadi ketika ada ereksi itu ya dibantu oleh adanya tadi ya fiber parasimpatetik. Kemudian ketika ejakulasi nanti akan mengeluarkan cairan semen ke tadi bagian paling luar ya, ke eksteriornya gitu. Jadi kan ini menyambung ya dengan bagian paling dalam dari saluran pemproduksi semen. Nanti ketika ada ejakulasi, cairan semennya nanti akan melewati berbagai saluran ya, kemudian sampai ke penis dan nanti akan dikeluarkan tadi ya ke bagian ini, external urethral orifice ini tadi. Kemudian tadi ya sudah jelas ya, jadi merupakan jalan keluarnya sperma dan juga pengeluaran urin. Otot sphincter nanti akan mencegah masuknya sperma ke vesika urinaria sehingga mencegah sperma dan urin keluar bersamaan ya. Jadi nggak mungkin gitu ya nanti misalkan lagi ereksi atau lagi ejakulasi ya, kemudian keluar urin juga, itu enggak gitu. Jadi akan ada otot sphincter yang bisa mencegah masuknya sperma ke vesika urinaria. Kemudian ketika ada ereksi penis ya, nanti akan terjadi dilatasi pembuluh darah pada jaringan spongiosa sehingga nanti akan terisi darah ya. Kemudian nanti saraf otonomnya akan memacu dinding otot polos ya. Kemudian sehingga nanti ketika si penis ini terisi darah ya, tadi penisnya menjadi keras, berdiri tegak dan mengarah ke depan atau yang disebut dengan ereksi gitu. Nah, nanti akan ada kelainan anatomi ataupun kelainan fungsi ya pada penis yang kemudian menyebabkan dia nggak bisa ereksi gitu. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itulah kenapa tadi ya, jadi penis ini bisa lunak ya, juga bisa mengeras karena tadi ketika terjadi ereksi nanti akan saraf-saraf akan bekerja memacu dinding otot polos, kemudian akan terisi darah sehingga tadi penisnya menjadi yang tadinya lunak, yang tadinya kecil ya, itu bisa menjadi keras, berdiri tegak dan mengarah ke depan atau disebut dengan tadi ereksi. Oke, ini gambarannya ya, dari anatomi penis tadi ya. Jadi ini tadi ya yang disebut dengan, ini penisnya, ini skrotumnya tadi. Karena kan penis terletak di depan skrotum ya. Jadi ini skrotum, ini di belakang, ini yang penisnya tadi. Nah, ketika misalkan kita kemudian ingin melihat apa sih terdiri dari apa aja gitu ya di bagian dalamnya tuh penampang tampilannya tuh seperti ini ya. Ini tampilannya seperti ini, dapat dilihat ya. Jadi terdiri dari berbagai tadi ya pembuluh darah gitu. Bahkan ada pembuluh darah arteri di sini gitu. Sehingga nanti di sini akan terisi darah ketika terjadi ereksi ya. Dari saraf nanti akan bekerja sehingga akan memacu otot polos di dalam si penis ini untuk bekerja. Nanti akan mengakibatkan si penis ini menjadi tegang atau tadi ya keras dan juga tegak gitu. Nah, selanjutnya tadi yang termasuk bagian luar juga adalah skrotum. Skrotum ini tempat bergantungnya penis ya. Jadi penis ini kan dia menempel ya, atau dia masih menyatu ya dengan bagian sistem reproduksi yang lainnya tadi dengan cara dia bergantung pada penis. Skrotum ini juga tertutupi kulit ya, terdiri atas jaringan fibrosa, lalu terbagi oleh septum menjadi 2 ruang. Jadi ada penyekatnya ya yang disebut dengan septum tadi, sehingga terbagi menjadi 2 ruang yang masing-masing nanti akan berisi 1 testis, 1 epididymis dan bagian permulaan dari vas deferens. Jadi cowok itu punya 2 testis, atau ada juga yang menyebutnya apa ya 2 bola gitu ya. Jadi kalau kalau pada perempuan mungkin punya 2 mamai ya, kalau pada laki-laki itu punya 2 testis, karena tadi masing-masing bagian dari skrotumnya itu kan terbagi dari 2 ruang ya, itu masing-masing ruang berisi 1 testis dan 1 epididymis.
tidak mengandung lemak subkutan, tapi dia mengandung jaringan otot yang berfungsi untuk retraksi atau menarik ke atas dan melindungi testis dari trauma. Kemudian lokasi skrotum dan juga kontraksi otot tadi itu berfungsi untuk mengatur temperatur dari testis. Karena produksi sperma yang normal itu terjadi pada suhu 2-3 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan dengan temperatur suhu tubuh gitu. Itulah kenapa kemudian sebaiknya pada cowok itu tidak ada tidak lembab, kemudian tidak tidak ketat celananya sehingga bisa menyebabkan suhu sekitar skrotum itu menjadi naik. Itu nggak bagus nanti untuk produksi sperma gitu. Response to cold temperatures kemudian nanti juga akan merespon pada suhu yang suhu yang dingin dan juga akan merespon pada suhu yang panas gitu. Nah, nanti responnya akan berkebalikan gitu. Kalau suhu dingin bagaimana, kalau suhu panas bagaimana gitu. Ketika pada situasi yang temperatur atau suhu dingin otot-ototnya itu nanti akan menarik testis mendekat ke tubuh gitu. Jadi mendekat ke tubuh gitu ya. Kemudian juga nanti akan semakin mengetatkan si skrotumnya. Nah, kalau temperaturnya panas nanti sebaliknya gitu. Testisnya nanti akan menjauh dari tubuh gitu. Jadi kurang bagus nanti untuk produksi sel spermanya. Berikut gambaran dari skrotum tadi terdiri dari ada septum yang memisahkan. Ini septumnya di sini, skrotal septum. Ini penyekatnya yang kemudian membagi skrotum menjadi dua bagian. Bagian kanan dan bagian kiri yang masing-masing nanti akan berisi satu testis dan juga satu epididymis dan permulaan dari vas deferens. Ini tampilan atau gambaran dari skrotum Kemudian jadi ada yang namanya otot cremaster yang nanti ketika akan merespon ketika terjadi suhu yang dingin atau ketika skrotum terpapar pada suhu yang dingin. Ini kemudian di sini nih kulit luarnya nanti ini akan menyambung atau akan bertemu ke bagian lain dari sistem reproduksi nanti akan masuk ke bagian organ yang dalam atau organ internal. Untuk testis, tadi kan di dalam skrotum ada testis Ini dibentuk dalam abdomen fetus kurang lebih pada minggu ke-28 kehamilan. Jadi nanti akan turun ke skrotum dan akan ditopang oleh funiculus spermaticus sebelum lahir. Kemudian bentuknya, testis ini bentuknya oval, berwarna putih, ukurannya kurang lebih panjangnya 4 cm, lebarnya 2,5, tebalnya 3 cm, dan beratnya masing-masing 10-14 gram. Ingat ada dua testis di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Kemudian lapisannya adalah lapisan fibrosa tadi kemudian ditutupi oleh tunika vaginalis atau serosa, sehingga dia bisa bergerak bebas di dalam skrotum. Jadi dia bisa ini tadi bisa bergerak artinya tadi karena si skrotum ini kan enggak keras banget jadi dia bisa untuk kemudian ketika misalkan dipegang itu bisa bergerak bebas di dalam skrotum. Jadi nanti kayak bola tadi kan, makanya kan kayak bola gitu. Ada dua. Kemudian tiap lobusnya itu dia akan berisi tubulus seminiferus berkelok-kelok dan bermuara ke dalam saluran deferens atau vas deferens. Ini untuk fungsi testis jadi untuk produksi testosteron atau hormon testosteron dan juga untuk memproduksi untuk proses spermatozoa atau pembentukan sperma.
hormon testosteron diperlukan untuk ini ya, sehingga nanti bisa memunculkan sifat sekunder maskulinitas atau tanda seksual kematangan seksual pada laki-laki. Nah, ada beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada testis, ada gangguan orsitis ya atau radang. Ingat ya, kalau ada kata tistis di belakangnya itu biasanya mengarah ke radang ya. Orkritis ya, itu berarti ada radang, peradangan. Yang mana nanti ketika terjadi gagal produksi sperma gitu. Jadi nanti bisa berkurang jumlah spermanya. Atau yang kedua, kriptorkismus, yaitu ketika testisnya itu gagal turun ya. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari macam dari infertilitas atau ketidaksuburan pada pria. Kenapa hal ini? Karena untuk produksi sperma itu perlu suhu di bawah suhu tubuh normal tadi ya, kurang lebih 2-3 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal manusia. Jadi nggak baik kalau terlalu panas. Oke, ini gambaran dari tadi ya, testis ya. Jadi kan tadi disebutkan bahwa di dalam skrotum nanti akan dipisahkan oleh septum dan masih menjadi 2 ruang, dan masing-masing ruang nanti akan terdiri dari 1 testis ya. Nah, ini contohnya, ini septumnya, kemudian ini salah satu testisnya ya. Nah, ketika diperbesar nanti penampakannya atau tampilannya adalah seperti ini. Ya, ini adalah testis ya. Jadi dia terdiri dari berbagai saluran-saluran ya, yang kemudian membantu kinerja si testis ini menjadi tadi ya, untuk produksi hormon testosteron dan juga untuk proses pembentukan sperma. Ya, ini jadi ada berbagai saluran-saluran ya, ada epididymis ya, ada seminiferus, kemudian juga ada vas deferens dan seterusnya. Oke, ini juga masih sama tadi penampakan dari testis ya, ketika penampakan secara melintang ya. Ketika dipotong ini diambil penampakannya sebagian ya, itu tampilannya seperti ini. Kalau tadi kan secara gambarnya ya, kalau ini secara lebih realnya itu gambarnya seperti ini. Jadi terdiri dari berbagai tadi ya, jaringan-jaringan dan juga saluran-saluran. Kemudian ini juga masih sama ya, ini penampakan testis juga. Kalau tadi kan secara melintang ya, artinya ketika dia dipotong kemudian tampilannya seperti apa gitu secara melintang. Nah, ini secara membujur ya atau secara vertikal ya, itu seperti ini penampilannya ya. Jadi ini testis tadi, kemudian ada epididymis ya, kemudian ada pembuluh darah, ada vas deferens dan seterusnya. Oke, tadi ya jelas ya, ini merupakan bagian yang penting dalam proses spermatogenik atau pembentukan sel. Kemudian juga ada sel-sel Sertoli atau sustentakular ya, yang berfungsi untuk tadi sama membantu proses terjadinya spermatozoa juga. Kemudian juga bertanggung jawab pada proses fagositosis, artinya ketika ada zat asing atau ada ya bakteri dan sebagainya yang masuk gitu ya, itu dia berfungsi untuk tadi menjadi fagositosis ya, atau salah satu bagian dari perlindungan ya dari infeksi penyakit. Kemudian kontrol spermatogenic movement juga berfungsi untuk mengatur ya pergerakan spermatogenik ya, kemudian juga memproduksi cairan-cairan untuk terjadinya transportasi atau proses berpindahnya tadi sperma masuk ke epididymis, masuk ke vas deferens sampai nanti spermanya itu masuk ke uretra dan dikeluarkan melalui penis gitu. Kemudian juga berfungsi untuk mensekresi atau mengeluarkan hormon inhibin. Di testis juga nanti ada sel Leydig ya, yang berfungsi untuk mengeluarkan tadi hormon testosteron. Jadi fungsinya 2 tadi ya, untuk produksi testosteron dan juga untuk produksi atau proses spermatogenik atau pembentukan sperma. Oke, ini tadi ya, jadi tadi kan disalah di bagian testis, yaitu kan ada yang namanya tubulus seminiforus ya. Nah, ini kemudian di dalam tubulus seminiforus itu kan terdiri dari berbagai tub-tub ya, atau berbagai
Ya tadi ya, saluran-saluran ini ya. Di antaranya nanti ada tadi sel Leydig yang bertanggung jawab pada pembentukan hormon testosteron, ada sel Sertoli yang berperan juga dalam pembentukan sperma ya, dan juga ada bagian-bagian lain tadi yang berperan dalam terjadinya atau pembentukan atau produksi sperma. Ini juga masih sama dari tubulus seminiforus ya. Tadi ya, jadi ada sel Leydig tadi, ini yang untuk hormon testosteron, ada pembuluh darah di sini, kemudian juga ada membrannya ya. Lalu kemudian masuk ke sel-sel lainnya yang berperan dalam pembentukan spermatozoa ya. Ini ya. Jadi nanti akan terbentuk sperma di sini. Ini ya, ini prosesnya ya, proses dari sel spermatogenik ya. Ini prosesnya sampai nanti terbentuk sperma-sperma ini. Oke, selanjutnya nanti ada yang namanya epididymis ya. Ini terdiri dari kaput, korpus dan juga kauda. Sama ya, sama kayak penis ya. Jadi ada bagian kepalanya, bagian badan dan juga bagian kaki. Ya, head, body and tail atau juga ya bukan kaki ya, lebih ke ekor. Headnya ini berarti ya bagian terluar ya, yang kemudian yang dibentuk dari saluran-saluran yang ini dari testis gitu. Kemudian ada bagian tubuhnya dan juga ada bagian ekornya yang nanti akan menyambung atau menyambung ya dengan vas deferens. Ini merupakan pipa halus yang berkelok-kelok panjangnya sampai 6 meter ya, yang menghubungkan testis dengan vas deferens. Jadi ini saluran yang di tengahnya. Ada testis dulu, baru epididymis, baru nanti ada vas deferens. Tubulus bersilia melapisi bagian dalam sehingga membantu spermatozoa bergerak menuju vas deferens. Jadi ada bulu-bulu halus ya di salurannya yang melapisi bagian dalam epididymis sehingga tadi membantu sperma untuk bergerak menuju vas deferens gitu. Kemudian site of spermaturation and storage ini merupakan tempat terjadinya pematangan sperma dan juga penyimpanan sperma. Kalau tadi kan diproduksi atau dibentuknya di testis ya, karena kan testis bertanggung jawab pada proses pembentukan sperma atau spermatozoa gitu. Nah, dimatangkannya dan disimpannya nanti di epididymis. Kemudian ini terdiri dari berbagai saluran-saluran kecil ya, consists of ductus epididymis gitu. Jadi terdiri dari berbagai ductus-ductus ya pada si epididymis ini. Oke, tadi kan setelah testis, kemudian ada epididymis dan nanti epididymisnya akan menyambung ke vas deferens ya. Kemudian untuk vas deferens ini bentuknya tabung ya. Panjangnya kurang lebih sampai 45 cm dan ini berfungsi untuk mengangkut spermatozoa dari tempat penyimpanannya tadi kan dimatangkan dan disimpan di epididymis ya. Nah, nanti yang bertanggung jawab untuk mengangkutnya adalah vas deferens, akan mengangkut sperma yang terbentuk tadi dari epididymis ke uretra ya. Karena kan tadi ya nanti ada uretra yang kemudian dikeluarkan nanti melalui glans penis tadi ya, atau bagian terluar dari penis. Ini tidak memiliki epitel bersilia, jadi kalau tadi epididymis kan tubulusnya bersilia ya, atau ada bulu-bulu halus ya gitu. Kemudian vas deferens juga bisa berfungsi untuk menyimpan spermatozoa. Di sana nanti bisa terjadi pematangan juga secara lebih lanjut dan juga peningkatan motilitas atau pergerakan dari sperma. Nah, ini merupakan saluran yang diikat saat vasektomi. Jadi pada prosedur KBMOP, metode operasi pria atau vasektomi gitu ya, atau sterilisasi pada pria, itu yang diikat adalah vas deferensnya, sehingga tetap terjadi pembentukan sperma ya. Karena kan testisnya nggak diapa-apain tuh ya, tapi tadi hanya testisnya ini nggak bisa dipindahkan atau nggak bisa atau terhambat pergerakannya untuk dikeluarkan sehingga tidak terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel
telur gitu. Maka sebetulnya pada pria yang vasektomi ya ataupun sterilisasi pria ya, itu tidak akan mempengaruhi gairah seksual karena tidak berpengaruh pada hormon produksi testosteronnya ataupun juga hormon ataupun juga pada pembentukan spermanya, itu nggak berpengaruh ke sana pada prosedur vasektomi. Hanya tadi menghambat pergerakan sperma ya untuk keluar dari penis dan masuk ke organ genitalianya perempuannya gitu. Jadi nggak ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Nah, untuk selanjutnya itu ada juga yang namanya vesicula seminalis ya. Ini bentuknya kantong kecil, tidak teratur dan panjangnya kurang lebih sekitar 5 cm. Dia terletak di antara vesika urinaria dan rektum. Untuk fungsinya itu adalah untuk mengeluarkan cairan kental kekuningan ya yang ditambahkan pada sperma. Tuh, jadi kemudian atau disebut juga dengan cairan seminal ya, seminalis. Jadi dia fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan kental yang berwarna kekuningan yang kemudian ditambahkan kepada sperma. Cairan tersebut tadi mengandung glukosa dan bahan lain sebagai nutrien ya atau zat gizi yang ada pada sperma. Nah, disebutkan bahwa salah satu referensi yang menyebutkan bahwa tadi volume sperma itu kurang lebih mengandung tadi ya, ada glukosa itu dalam bentuk fruktosa, kemudian juga mengandung prostaglandin, lalu juga ada protein-protein tertentu dan juga ada cairan alkalin ya yang bersifat alkalis ya. Itu kurang lebih 60% dari cairan semen itu mengandung 4 hal tadi. Termasuk tadi ya, fruktosa itu berarti yang berasal dari vesicula seminalis ini, sehingga tadi kemudian disebut juga dengan cairan seminal. Ini nanti akan bermuara pada ductus seminalis dan juga kemudian akan bergabung dengan vas deferens dan membentuk ductus ejaculatorius. Nah, ini nanti akan kita bahas di slide setelahnya mengenai ductus ejaculatorius. Nah, untuk ductus ejaculatorius ini dia dibentuk oleh ductus dari seminal vesicula ya tadi dan juga dari ampula-ampula ductus deferens. Dibentuk dari persatuan antara vas deferens dengan ductus seminalis. Masih ingat ya, tadi ada vas deferens sebagai pengangkut spermatozoa ya. Dan juga tadi ada yang namanya vesicula seminalis yang berupa kantong ya yang mengandung cairan yang kemudian berwarna kekuningan dan ditambahkan kepada sperma. Nanti keduanya akan bersatu yang nanti akan membentuk ductus ejaculatorius. Panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Nanti akan berjalan melewati prostata dan bertemu dengan uretra. Jadi dia juga berfungsi sebagai penghubung antara vas deferens dengan uretra. Ductus ejaculatorius ini nanti akan mengeluarkan sperma dan sekresi ya, dan juga akan mengeluarkan vesicula seminalis tadi dari uretra ke eksterior atau tadi ke bagian terluar dari penis. Jadi nanti ketika terjadi ereksi atau ejakulasi itu tadi akan mengeluarkan sperma itu yang berasal dari ductus ejaculatorius ini, karena tadi sperma yang telah terbentuk dan juga cairan seminalis yang ada di vesicula seminalis tadi itu akan bersatu ya, akan dikumpulkan dalam ductus ejaculatorius dan nanti oleh si ductus ejaculatorius itu nanti akan dikeluarkan melalui dari uretra ke eksterior ya. Jadi silahkan dilihat lagi gambarnya ya, bagaimana urut-urutan dari dari testis, kemudian skrotum ya, epididymis sampai ke vas deferens, kemudian juga nanti sampai ke vesicula seminalis ya, sampai ke ductus ejaculatorius, kemudian juga sampai ke uretra dan nanti akan dikeluarkan ke eksterior. Nah, untuk uretra ini jadi dia digunakan secara bersamaan untuk sistem reproduksi dan juga sistem urinari atau sistem perkemihan. Dia terbagi menjadi 3 bagian, ada uretra prostatik, ada membran uretra, dan juga ada uretra spongi atau yang berupa spons gitu ya, yang bentuknya mirip spons. Kemudian juga ada aksesoris kelenjar ya.
glands ya. Ini memproduksi cairan-cairan untuk memproteksi atau melindungi semen dan memfasilitasi pergerakan dari semen tersebut. Ini jadi ada 3, ada seminal vesicles, ada prostat, dan juga ada bulboretal or Cowper glands. Itu termasuk aksesoris kelenjar seks ya. Jadi ada 3, ada seminal vesicles, ada prostat, sama ada bulboretal atau Cowper glands. Nah, untuk prostata ini strukturnya berbentuk seperti kerucut ya, dengan panjang kurang lebih 4 cm, lebarnya 3 cm, dan tebalnya 2 cm. Dia mengelilingi bagian atas uretra dan akan berhubungan langsung dengan cervix vesica urinaria. Dia terdiri atas jaringan kelenjar, serabut otot involunter, dan juga berada dalam kapsul fibrosa. Jaringan otot prostat ini itu berfungsi untuk membantu ketika terjadi ejakulasi. Ya, jadi sesuai namanya ya, aksesoris ya. Jadi sebetulnya dia hanya bersifat sebagai tadi pembantu atau pelengkap ya dari sistem reproduksi yang ada pada pria. Kemudian untuk sekresi prostat ini akan diproduksi terus-menerus kurang lebih 1 ml per hari dan juga tergantung dengan kadar testosteron dalam tubuh pria tersebut ya. Kemudian akan diekskresikan ke dalam urin. pH 6,6 ya, dengan susunan sama dengan plasma. Kemudian juga cairan yang dikeluarkan oleh prostat ini juga mengandung bahan-bahan tambahan seperti kolesterol, asam sitrat, dan juga enzim hyaluronidase. Kemudian nanti cairan tadi atau sekret ini akan ditambahkan ke dalam sperma dan cairan seminal ketika mereka melewati uretra. Masih ingat ya tadi dengan adanya ductus ejaculatorius, sperma yang telah dibentuk di testis ya, dan juga cairan seminal yang tadi diproduksi di vesicula seminalis itu nanti akan digabungkan jadi satu di di ductus ejaculatorius, nanti akan diangkut ya dari sana ke uretra. Nah, ketika melewati uretra nanti akan ditambahkan juga dengan cairan dari si prostata ini gitu. Nah, salah satu gangguan ya itu nanti bisa terjadi pembesaran atau bahkan ke kanker prostat ya. Jadi kalau teman-teman sering mendengar istilah kanker prostat ya itu tadi berarti kanker atau pembengkakan ya, ketidakabnormalan jumlah dan bentuk sel pada si prostat ini gitu. Yang nantinya dapat berdampak pada retensi urin akut. Kemudian yang terakhir tadi kan juga ada ini ya, aksesoris berikutnya yaitu Cowper glands. Ini kelenjarnya kecil, kurang lebih sebanding dengan ukuran kacang kapri ya, warnanya kuning, tepat di bawah prostat. Panjangnya kurang lebih 3 cm, dia akan menguara ke uretra sebelum mencapai penis. Sekresinya atau cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ini juga nanti akan ditambahkan ke cairan seminal. Dan sebelum ejakulasi akan mengeluarkan sedikit cairan untuk melumasi penis. Nah, kemudian dari tadi kan kita membicarakan mengenai semen ya, atau sering disebut juga dengan cairan seminalis. Ini merupakan kombinasi antara sperma dan juga tadi cairan seminalis. Kalau sperma kan tadi diproduksi di testis, kalau cairan seminalis kan dari vesicula seminalis tadi ya. Kemudian yang akan dikeluarkan kurang lebih 2,5 sampai 5 ml per ejakulasi. Tiap ejakulasi akan keluar sperma kurang lebih dengan volume segitu tadi ya. Dan tiap mililiternya itu akan mengandung 50 sampai 150 juta sperma. pH-nya itu adalah pH basah. Jadi kan tadi ya, karena mengandung alkalin fluid atau cairan alkalin sehingga pH-nya itu cenderung cenderung basah ya, dari 7,2 sampai dengan 7,7. Kemudian ada juga seminal plasmin yang merupakan antibiotik dan juga adalah cairan tempat berenangnya spermatozoa si semen ini ya. Kemudian memberi makan kepada spermatozoa dan membantu untuk motilitas atau pergerakan sperma. Si semen ini ya, jadi berfungsi untuk cairan tempat berenangnya spermatozoa karena kan tadi ya mengandung sperma dan cairan seminalis. Jadi pergerakan spermatozoa itu terbantu dengan adanya cairan dengan si semen ini.
perjalanannya itu nanti dari vesika seminalis, karena kan tadi ya untuk sperma dibentuk di testis, kemudian seminal fluid dibentuk di vesika seminalis ya, nanti akan bersatu di ductus seminalis, kemudian nanti akan melewati ductus ejaculatorius, nanti akan ke uretra, dan nanti kemudian akan terjadi yang namanya ejakulasi. Nah, ini adalah spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Diawali dengan yang namanya spermatogonia dan ini ya, penggandaan kromosom ya. Jadi diawali dari ini spermatogonia ya, ini nanti akan membelah ya, kemudian nanti beberapa akan melewati penghalang darah testis ya, kemudian nanti spermatosit utama juga akan menjadi diploid atau tadi mengandung 2N ini tadi ya. Jadi kalau diingat ya, kalau di itu kan berarti kan 2 ya, kalau mono berarti 1, berarti ini 2N ya. Kemudian nanti juga akan membentuk tadi spermatosit utama ya, ini 2N, nanti kemudian akan dipecah menjadi secondary spermatosit ya. Ini ada yang namanya tahap mitosis, ada yang namanya tahap meiosis ya. Dari 2N nanti akan menjadi dipecah menjadi masing-masing 1N, kemudian nanti masing-masing akan menjadi spermatid ya, mengandung 1N di sini ya. Kemudian nanti di akhir nanti akan terbentuk yang namanya spermatozoa. Kemudian ini tadi ya, jadi ada tahapan meiosis 1, meiosis 2 ya. Kalau meiosis 1 tadi akan menghasilkan 2 spermatosit ya. Di meiosis 2 nanti akan dari 2 nanti akan menghasilkan 4 spermatid. Kemudian spermatogenesis itu ada yang namanya jembatan sitoplasmik ya, yang menghubungkan keempat sel tadi. Kemudian di spermiogenesis nanti akan ada transformasi dari spermatid bulat ke sperma yang panjang atau yang berbentuk seperti kecebong itu tadi ya, atau kayak kecambah gitu. Kemudian akan pembentukan arkosom, lalu juga akan terjadi pengembangan flagella ya, dan juga nanti akan ada penggandaan mitokondria. Itu di tahapan spermiogenesis yang paling akhir ya. Nah, ini untuk sperma tadi kan di tahapan spermiogenesis akan terjadi yang namanya pembentukan akrosom ya. Ini yang namanya akrosom tuh ini ya, di bagian kepala dari sperma itu ada yang namanya akrosom. Kemudian di sini ada inti sel, lalu ada lehernya di sini bagian necknya, lalu ada sentriola. Kemudian tadi kan disebutkan ya, juga ada yang namanya penggandaan mitokondria. Nah, ini kan ada banyak ya mitokondria, yang nggak hanya satu, maka disebut dengan tadi ada penggandaan mitokondria. Ini bagian tengahnya, lalu ini bagian ekornya ya, ada yang bagian ekor yang utama dan juga ada yang bagian akhirnya atau bagian ujungnya. Dia akan bertahan kurang lebih 48 jam di dalam saluran reproduksi perempuan. Maka agar berhasil terjadinya pembuahan itu dianjurkan dilaksanakan ketika masa subur atau masa ovulasi, di mana itu mendekati dengan masa-masa dikeluarkannya atau diproduksinya sel telur pada perempuannya, sehingga tadi akan berhasil terjadi yang namanya pertemuan sel sperma dan sel telur. Kemudian yang terakhir ini ada beberapa hormon ya yang mengatur testis ya. Ada hormon gonadotropin, ada luteinizing, dan juga ada follicle stimulating hormone. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH ini nanti akan meningkat produksinya di masa puber, dan dia nanti akan menstimulasi pengeluaran dari hormon luteinizing dan juga hormon follicle stimulating hormone. Nah, fungsi untuk LH atau luteinizing hormone adalah untuk menstimulasi sel Leydig ya. Yang ini tadi berperan di masih ingat nggak? Nanti silahkan dicek ya. Yang tadi berperan di testis ya, di pembentukan testis. Kemudian juga nanti ada yang namanya follicle stimulating hormone, ini untuk menstimulasi sel-sel Sertoli. Ini ya, ini hormon-hormon yang bekerja pada sistem reproduksi pria ya.
ada GnRH, kemudian nanti akan mengeluarkan FSH dan LSH, dan juga nanti ada yang namanya testosteron juga ya di sini. Nanti akan berperan untuk LH berperan untuk menstimulasi pengeluaran hormon testosteron. Kalau untuk FSH ini berperan dalam pembentukan spermatogenesis ya, pembentukan sperma melalui sel-sel Sertoli. Nah, selanjutnya tadi kan ada testosteron ya, di gambar tadi juga ada yang namanya DHT, ada ABP dan juga ada inhibin. Untuk testosteron ya ini merupakan androgen yang bagian utama ya, penciri pada laki-laki, dibentuk dari kolesterol, kemudian dia akan menekan produksi LH dan GnRH. Kemudian dia akan dikonversi menjadi dihidrotestosteron di dalam prostat dan di dalam vesika seminalis. Nah, kenapa apa sih fungsi dari DHT atau dihidrotestosteron ini? Yaitu untuk menstimulasi perkembangan dari organ-organ genital bagian luar, ya. Kemudian untuk androgen binding protein ini kan tadi dibentuk distimulasi oleh bantuan sel Sertoli pada FSH ya. Nah, ini untuk apa? Untuk mengikat dan menjaga hormon testosteron itu dalam level yang tinggi, dalam level yang bagus gitu ya. Nah, ada juga yang namanya inhibin atau penghambat dari produksi FSH. Jadi ABP dan inhibin ini bekerjanya adalah saling berkebalikan atau berlawanan. Yang androgen binding protein ini untuk meningkatkan level atau kadar testosteronnya, sebaliknya kalau inhibin ini justru untuk menghambat sekresi dari FSH sehingga akan mempengaruhi peran atau fungsi dari sel Sertoli yang dibantu oleh FSH itu. Oke, ini efek dari hormon testosteron dan dihidrotestosteron. Itu ada beberapa efek, yaitu untuk perkembangan prenatal atau di masa kehamilan ya, kemudian juga untuk perkembangan karakteristik seksual laki-laki ya. Jadi nanti akan ada jakun, kemudian nanti akan berubah suara ya, lalu akan muncul rambut-rambut di sekitar kemaluan dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu fungsi atau efek dari adanya hormon testosteron dan dihidrotestosteron. Kemudian juga untuk perkembangan fungsi seksual ya, dan juga untuk menstimulasi anabolisme. Baik, itu tadi pemaparan mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi pria. Nanti silahkan mahasiswa apabila ada yang tidak kurang difahami ya, bisa ditanyakan di lain waktu ataupun juga nanti bisa mencari atau mempelajari dari referensi-referensi pendukung yang lainnya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai gangguan anatomi ya dan fungsi pada sistem reproduksi pria. Semoga dapat difahami materi kali ini dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.